Siapa lagi? Wal majnun. Orang-orang gila tak perlu ditalkin. Kenapa tak perlu ditalkin? Karena masa gila dia bersih, tak ada dosa. Kalau dari mulai akil baligh sampai dia meninggal, gila semuanya, tak sembuh-sembuh. Kalau begini jangan ditalkin, dia sama dengan anak-anak. Makanya anak-anak pasti masuk surga. Orang gila pasti juga masuk surga. Kalau dari mulai akil baligh sampai dia meninggal, gila terus. Hati-hati, jangan ngolok-ngolok orang gila. Dia masuk surga dah pasti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita membetulkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya. Malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Fathul Mu'in, tambahan mengenai talqin, talqin setelah menanam mayat. Namun sebelum kita sebut talqin, mundur satu kalimat ke belakang itu, belum kita bahas tu, yaitu wa ayyaqifa jama'atun, ya, disunnahkan berhenti satu jamaah ba'da dafni 'indal qabri, yakni setelah penanaman mayat di sisi kubur. Ya, jadi disunnahkan sekelompok orang atau siapapun yang mewakili untuk berhenti sebentar, ya, setelah ditanam mayat, yaitu sa'atun. Sa'atun itu satu saat. Ya, nanti disebutkan. Nah, jadi disunnahkan berhenti, duduk sebentar di pinggir mayat itu. Nah, disunnahkan wukuf satu jamaah setelah menanam mayat. Dikarenakan Nabi SAW dikatakan kana idza faragha min dafnil mayyit, ya, adanya Nabi apabila selesai menanam mayat, waqafa alaihi, Nabi berhenti sebentar di sisi kuburan itu, waqala, sambil Nabi berkata kepada sahabat, istaghfiru li akhikum, mohonkan istighfar untuk saudaramu ini, kata Nabi. Was'alu lahu tathbit, mohonkan kepadanya tasbit, penetapan hatinya. Fa innahul ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Jadi inilah dasar penguat talqin, ya. Tapi kalau seandainya kita di samping kuburan tadi langsung minta sama Allah, ya Allah ampunkan dia, ya Allah tetapkan pendiriannya. Tetapkan itu apa? Ya, ini ya Allah, dia katakan di sini Allahumma tsabbithu, Allahumma tsabbithu, ya Allah tetapkan pendiriannya. Kalau dalam buku talqin kita tu, sabbataqallahu bil qauli tsabit, kan gitu.
Thabbataqallahu bil qawli tsabit, yutsabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Kan ada tu bacaan talqin di bawah itu, semoga Allah menetapkan keteguhan hatimu. Artinya apa? Teguh dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Jadi dimohonkan seperti itu, sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dikatakan sa'atun, waktu itu satu sa'ah. Satu saat itu berapa lama? Nah, ini diambil dari hadis yang lain. Ya, kira-kira diambil dari sebuah hadis Nabi dari Amr bin As, annahu qala, Amr bin As sahabat Nabi. Ya, dia meninggal di Mesir. Makamnya pun ada di Mesir. Dan di Mesir pun ada masjid, nama masjidnya Masjid Amr bin As. Ya, jadi sahabat tu bertebaran. Ya, Amr bin As ini jadi gubernur di Mesir. Nah, waktu dia sebelum meninggal, ya, waktu sebelum meninggal, dia ngomong dengan orang-orang yang dekat dengan dia waktu sakit tergeletak itu. Apa katanya? Idza databtumuni, idza dafantumuni fa aqimu ba'da dzalika haula qabri sa'atun. Nah, dia bilang begitu. Nanti kalau aku meninggal, ya, kau tanamkan aku. Setelah kau tanam aku, hendaklah kalian menetap berdiri sebentar setelah menanam tadi di samping kuburanku. Nah, dia bilang begitu. Kemudian qadra, lamanya. Ini qadarnya berlama. Qadarnya ma tanhuru jazurun wa yafariqu lahmuha. Yani selama orang menyembelih kambing, kemudian mengulitinya, kemudian membagi-bagikannya. Itulah kadar sa'atun. Lamanya kita memintakan kepada Allah, kepada si mayat, agar dia teguh pendiriannya untuk menjawab pertanyaan malaikat, agar dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minta begitu. Kadar lamanya seperti itu. Orang nyembelih kambing, menguliti, membagi-bagikan dagingnya. Hatta asta'anisa bikum, sampai aku terhibur oleh kalian, kata dia. Ini sahabat Nabi ini belum meninggal pesan begitu. Ini hujah yang kuat. Dan ini penguat sebagai talqin. Ini kan awal talqinnya ini sebagai penguat. Nah, kemudian muncullah hadis tentang talqin. Nah, sekarang baru kita bahas mengenai talqin ini. Wa talqinul balighin walau syahidan. Nah, sekarang disunnahkan mentalqinkan mayat yang baligh walaupun syahid. Untuk syahid ni ada dua pendapat ya. Bahkan berbeza-beza pendapat para ulama. Kama qadahu itlaquhum khilafan li Zarkasi, sebagaimana telah ditetapkan kemutlakannya berbeda dengan pendapat Imam Zarkasi. Imam Zarkasi berpendapat orang mati syahid tak usah ditalqin. Ya. Tapi pendapat yang mu'tamad sunnah ditalqin. Dan ada syahid yang tak perlu ditalqin. Nah, ini kita bahas ya. Nah, dibilang disunnahkan talqin bagi yang baligh, ya, kerana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadzakir", berilah peringatan, "fa inna dzikra tanfa'ul lil mu'minin", atau "wadzikra tanfa'ul mu'minin", sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang mukmin. Berarti talqin itu mengajarkan mayat, beri peringatan, ingatkan lagi dia. Kenapa? Tak lama lagi datang dua malaikat minta diajarkan dulu, dan dia meminta. Mana dasarnya nanti disebutkan hadis dari Nabi SAW ya tentang talqin ini. Nah, jadi firman Allah menganjurkan, berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang mukmin. Bahkan ulama berpendapat sangat diperlukan peringatan tadi. Situasi seperti itulah, dia berada di alam barzah menunggu saat-saat datangnya dua malaikat. Maka itu saat-saat yang genting bagi dia, perlu peringatan. Nah, ajarkan dia dulu dengan kalimat-kalimat. Nah, ini untuk yang akil baligh. Anak-anak bagaimana? Anak-anak tak perlu, tak disunnahkan talqin, kerana dia tidak ada fitnah kubur.
Ya, jangan nak ditalkin apa anak-anak ni. Anak-anak tu kapan? Belum akil balik lah. Umur 10 tahun belum akil balik, jangan ditalkin. Umur 11 tahun belum akil balik, jangan ditalkin. Umur 12 tahun belum akil balik pun jangan ditalkin. Balik pokoknya tu. Orang tua lebih faham anak tu dah balik ke belum. Kalau dah balik, talkin. Kalau belum, jangan. Siapa lagi? Wal majnun. Orang-orang gila tak perlu ditalkin. Kenapa tak perlu ditalkin? Kerana masa gila dia bersih, tak ada dosa. Kalau dari mulai akil balik sampai dia meninggal, gila semuanya, tak sembuh-sembuh. Kalau begini jangan ditalkin, dia sama dengan anak-anak. Makanya anak-anak pasti masuk surga. Orang gila pasti juga masuk surga. Kalau dari mulai akil balik sampai dia meninggal, gila terus. Hati-hati, jangan ngolok-ngolok orang gila. Dia masuk surga dah pasti. Ya. Nah, kemudian lagi walau syahidan. Nah, walaupun syahid. Ya, walaupun orang tu mati syahid ditalkin, tapi ada yang mati syahid tak perlu ditalkin. Yang mana itu? Nah, sini sebutkan ni. Termasuk mati syahid yang tak perlu ditalkin, syahidul ma'rakah. Syahidul ma'rakah adalah syahid yang dia meninggal waktu dalam peperangan. Itu nama syahidul ma'rakah. Tak perlu ditalkin menurut kesepakatan. Tapi kalau syahidnya dia meninggal kerana luka-luka, masih memakan waktu setengah jam atau 2 jam setelah peperangan selesai, dia meninggal setelah itu, syahid juga. Tapi perlu ditalkin, kerana meninggalnya bukan dalam situasi peperangan. Dalam peperangan tak kena tikam, meninggal langsung waktu itu. Ini dia syahidul ma'rakah. Syahidul ma'rakah tak perlu ditalkin, kerana yang beginilah langsung tempatnya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bisa melihat tempat dia di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau syahid yang umumnya luka-luka, kemudian setelah peperangan selesai baru dia meninggal, ini talqin kata ulama. Satu lagi yang tak ditanya, siapa? Para nabi. Menurut pendapat yang paling sahih, sesungguhnya para nabi la yus'alun, mereka tidak ditanya. Bahkan kita ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi Muhammad tak ditanya, bahkan nanti Nabi Muhammad datang dalam kubur kita. Karena hadis sahih ini menyatakan begini. Setelah orang kembali, ya, ya, kemudian datanglah 2 malaikat bertanya tentang masalah iman dan sebagainya. Nanti muncul wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul Rasulullah, kita ditanya, kau kenal orang itu? Ayo, gimana tu? Kenal tak dengan Nabi? Ini dalam kubur ni keadaan sudah berbeda dengan alam nyata ini. Kalau sekarang kita di dunia ini senang dengan Nabi, cinta dengan Nabi, hati kita waktu itu berkata, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama dengan hak. Makanya jangan sampai tak kenal Nabi, ya. Pelajari kehidupan Nabi, sejarah Nabi, tumbuhkan di hati kita senang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kubur tidak syak, tak ragu, yakin kita inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam mimpi. Dalam mimpi bertanya orang, mimpi Nabi. Dari mana tahu Nabi? Kata Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Yatamatsalu syaitanu bi. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, sungguh dia telah melihat aku dalam mimpi. Syaitan tidak bisa menyerupai aku, kata Rasulullah. Mimpi itu kan sama orang mati, roh kita yang berjalan. Ketemu syanu, ketemu Nabi, hati itu bilang ini Nabi. Dalam kubur juga begitu. Siapa yang sudah senang dengan Nabi, nanti malaikat nanya, kau kenal orang ini? Kenal.
huwa Rasulullah. Dialah Rasulullah yang membawa agama ini dengan hak. Udah selesai. Tapi orang yang tak kenal Nabi, aduh, payah ni. Kenapa kita ni belum pernah pandang Nabi? Jadi sanak pandangan apa? Pandangan iman. Langsung kita kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ambil kesimpulan ni, ya, kita ambil kesimpulan bahwasanya yang tak perlu ditalkin dan tidak ada fitnah kubur 4. Ya, anak-anak tak perlu talkin, tidak ada fitnah kubur. Yang kedua, orang gila. Kalau gila terus selama hidup sampai meninggal, tidak ada pertanyaan kubur, tidak ada fitnah kubur, tak perlu ditalkin. Yang ketiga, syahidul ma'rakah, syahid yang meninggal kontan di tempat peperangan. Yang keempat, para nabi. Adapun kita di mana? Siap-siap ditanya nanti. Ya, kita bakal ditanya dalam kubur. Maka betulkan iman. Ya, siapa betulkan iman, insya-Allah bisa jawab. Nah, sekarang saatnya kita betulkan iman. Jangan lagi kita tak mengenal Allah, tak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belajar tauhid Masjid Darun Najah. Malam Sabtu kita di sana, maghrib berjamaah. Ya, jamaah sekalian, pada waktu ikutlah. Di sana tu ilmu tauhid. Tauhid ni lebih tinggi dari salat. Ya, tinggi dari salat tu tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu amal yang paling tinggi. Sahabat ditanya, ayul a'malil afdal ya Rasulullah? Apa amal yang paling afdal? Al-imanu billah. Nabi jawab, iman kepada Allah. Harus kenal Allah. Yang mana kenal Allah? Wujud, qidam, baqa, terus sampai mutakallimun. Itulah lautan la ilaha illallah. Yang kedua, iman kepada Rasul. Yang mana? Siddiq, amanah, tabligh, fatana, sifat jaiz. Itulah masuk Muhammadur Rasulullah. Wajib belajar jamaah, jangan main-main. Ini ilmu paling tinggi dari salat. Iman dulu, baru ada salat, baru puasa Ramadan. Semuanya baru sempurna kalau iman kita benar. Ya. Nah, kemudian khilafan li Zarkashi, berbeda dengan pendapat Imam Zarkashi. Imam Zarkashi tidak mensyaratkan siapapun mati syahid tak ada fitnah kubur. Nah, kalau kita tadi tidak, syahidul ma'rakah tak ditanya. Adapun syahid kebanyakan ditanya dalam kubur, sunnah ditalkin. Syahid yang kedua itu. Wa ba'da tamami dafnin. Nah, itu dilakukan setelah sempurna menanam mayat. Fayaqudu rajulun qubalah. Nah, maka duduklah seseorang berhadapan dengan si mayat. Nah, berarti yang mentalkin duduk berhadapan dengan mayat. Posisi mayat macam mana? Mayat menghadap apa? Kiblat. Kepalanya sebelah kanan, kaki sebelah kiri menghadap kiblat. Berarti yang mentalkinkannya berhadapan dengan mayat. Posisi yang mentalkinkannya membelakangi kiblat. Nah, itu dia. Itu posisi yang betul. Ya. Nah, kemudian wajhihi qubbalata wajhi, berhadapan dengan wajah mayat, wa yaqul, sambil dia berkata. Ini talqin yang paling singkat. Ya, talqin yang paling singkat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdullah abna amatillah, hai hamba Allah, anak daripada hamba perempuan Allah. Ingat, binnya kepada ibu. Talqin ni bukan kepada bapa. Nanti ada hadisnya, panjang hadisnya ni. Nah, sebenarnya talqin tu namanya siapa? Namanya Abdullah. Bukan bapaknya belakang, ibunya. Kalau ibunya Fatimah, ya Abdullah ibna Fatimah. Sebenarnya gitu. Tapi selama ini jarang saya dengar menyebutkan berbin kepada ibu. Padahal talqin itu berbin kepada ibu. Nanti ada hadisnya. Ya. Udhkuril ahda alladhi kharajta alaihi minad dunya.
Ingatlah engkau perjanjian tatkala kau keluar dari dunia, syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini pakai wahdahu lah sini ya. Pakai wahdahu la syarikalah. Dalam hadis itu begitu. Ya. Penyaksian tiada Tuhan kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, semata-mata dia wahdah esa, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua Muhammadar Rasulullah. Sebenarnya kok dipasangkan Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena pertama tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi sini di belakangnya wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa annal jannata haq, sesungguhnya surga itu benar. Wa annan nara haq, neraka itu benar. Wa annal ba'tsa haq, hari kebangkitan itu benar. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, sesungguhnya hari kiamat akan datang tak ada keraguan padanya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, sesungguhnya Allah akan membangkitkan orang dari dalam kubur. Wa annaka, sesungguhnya engkau ucapkan radita billahi rabban, kau reda Allah sebagai Tuhan, wa bil Islam dinan, Islam sebagai agama, wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, Muhammad sebagai nabi, wal Qur'ani imama, Al-Quran sebagai imam ikutan, wal Ka'bati wa Ka'bati qiblatan, kemudian Ka'bah sebagai kiblat, wal mu'minina ikhwanan, kemudian orang mukmin sebagai saudara. Ucapkan Rabbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tuhan aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali Dia, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya Dia mempunyai aras yang begitu agung. Selesai sudah. Itu talqin yang paling ringkas. Adapun yang ditulis dalam buku Yasin itu ditambah-tambah, tsabbatakallahu bil qawli tsabit, semoga Allah tetapkan keteguhan dirimu 3 kali itu kan. Itu disunnah juga. Ucapan yang teguh supaya dia mantap dalam menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Selesai sudah jemaah. Ini sebagai tambahan mengenai talqin. Adapun hadis-hadisnya panjang nih. Tak cukup waktu mau dibahas. Ya. Segera cukup. Masih ada waktu 5 menit. Ada pertanyaan silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mati syahid. Ya. Kalau meninggal dalam kecelakaan, meninggal dia kena bunuh, tapi bukan situasi peperangan, itu dikatakan syahid akhirat, bukan syahid dunia akhirat. Artinya mayatnya 4 wajib: dimandikan, dikafankan, disalatkan, ditanam. Kalau syahid dunia akhirat tak boleh dimandikan, tak perlu dikafankan kalau bajunya cukup untuk menutupi tubuhnya, kalau kurang boleh nambah, dan tak perlu disalatkan, langsung ditanam. Itu syahid dunia dan akhirat. Tetapi kalau meninggal tabrakan, kena bunuh, bukan situasi peperangan, maka disebut syahid akhirat. Musibah yang dia dapatkan pahalanya besar, maka akhirat dia dapat. Itu namanya syahid akhirat. Tetapi pelaksanaan mayatnya wajib dilakukan sebagaimana mayat yang lain. Ya. Sunnah talqin. Ya. Dia hidup dari mulai kebaligh sehat. Ya. Pikiran sehat, kemudian masuklah umurnya 35 tahun, stres. Terus gila jadinya. Jadi sekarang bagaimana nih? Dari umur 35 tahun dia gila nih sampai meninggal, ini tidak dihisap, kosong nih. Yang dihisap waktu dia mulai akhir baligh sampai umur 35. Itu masa normal dia sehat, itu yang dihisap. Berarti kalau begitu dia tidak full gila selama hidupnya. Ada masa dia sadar normal, masa sadar itulah
yang menyebabkan sunnah ditalkin. Ya, sunnah ditalkin. Karena orang-orang yang berada di alam barzah tak gila lagi. Ingat ni ya, orang-orang yang sudah meninggal tak gila lagi dah, dikembalikan Allah semuanya. Orang yang cacat di dunia, akhirat utuh semuanya. Orang yang putus kaki, putus tangan, akhirat utuh kembali nanti. Dia cacat dunia saja, cacat tu ujian untuk dia. Di sana tidak cacat lagi. Ya. Jadi tatkala masa dia normal 15 tahun kemudian dia gila, 15 tahun itulah masa dia akan ditanya tentang amal dia. Maka sunnah ditalkin. Ya, sunnah ditalkin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.